Di video ini saya akan cerita kehidupan mahasiswa tinggal di dormitori atau di asrama kampus di Hungaria. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Simak terus ya. Sebenarnya saya sekarang sudah tidak tinggal di dormitori lagi, saya sudah pindah ke flat sendiri karena memang rencana semester ini mau ngajak keluarga ke sini, jadi harus pindah. Tapi semester kemarin selama 5 bulan itu saya tinggal di dormitori. Nah, jadi saya mau cerita sedikit pengalaman selama tinggal di dormitori. Nah, mohon maaf kalau gambarnya tidak banyak karena memang kemarin nggak kepikiran mau merekam kondisi di sana gitu ya. Ini sebenarnya dormitori swasta, tapi sudah bekerja sama dengan kampus. Jadi ceritanya pas awal semester itu kan pandemi COVID. Karena pandemi, pemerintah tidak mengizinkan dormitori kampus digunakan oleh mahasiswa internasional gitu, karena takut ya penyebaran dan lain sebagainya lah gitu. Tapi mahasiswa baru ini pada kebingungan karena nyari tempat tinggal itu kan tidak mudah, apalagi kebanyakan juga dari negara yang pendapatannya tidak banyak, sehingga kebanyakan mengandalkan uang beasiswa untuk biaya akomodasinya. Sementara kalau kita nyari tempat tinggal di luar dormitori itu harganya itu jauh lebih tinggi dari yang dialokasikan beasiswa. Jadi kalau kita memilih tinggal di dormitori itu oleh pemberi beasiswa, oleh Stipendium Hungarikum itu gratis. Tapi kalau memilih tinggal di luar dormitori itu kita cuma dikasih subsidi 40.000 forint. Padahal harga di pasarannya itu ya sekitar 70.000 sampai 80.000 forint lah. Nah, jadi kemarin akhirnya dibantu dicarikan oleh pengelola dormitori kampus, dapat kerjasama dormitori swasta. Harga aslinya 65.000, tapi akhirnya dinego kita tidak perlu nambah bayar, dapat nego harganya 40.000 sesuai dengan plafon dari Stipendium Hungarikum, jadi kita tidak perlu nambah bayar lagi. Kalau tinggal di dormitori itu biasanya kontraknya per semester, jadi dari awal semester sampai akhir semester. Jadi kita nggak bisa masuk sembarangan atau keluar sembarangan, jadi harus 1 semester penuh. Kemarin 5 bulan itu dari September sampai Januari itu saya tinggal di dormitori. Kondisi dormitorinya sendiri seperti apa? Jadi kalau dormitori yang kemarin itu lokasinya agak jauh dari pusat kota. Kalau ke kampus itu saja sekitar 45 menit lah gitu kalau naik kendaraan umum. Tapi kalau kita mau butuh apa-apa, misalkan mau belanja atau apa, itu dekat di situ gitu. Kemudian tinggal di dormitori itu ya hampir sama seperti tinggal di dormitori di Indonesia ya. Satu kamar itu kemarin isinya 3 orang, tapi boleh request kemarin. Jadi kemarin saya 3 orang itu sama orang Indonesia semua, jadi enak lah, bisa share makanan juga, masak bareng gitu kan, jadi lebih hemat juga. Satu lantai itu ada 1 dapur dan 1 kamar mandi dan juga 1 toilet terpisah. Jadi kamar mandi yang shower room sama toiletnya itu terpisah. Nah, 1 lantai itu kurang lebih ya 20 kamar lah, jadi ya rame-rame gitu. Jadi ya kadang harus ngantri kalau masak, kalau mau mandi atau kalau mau buang air itu. Tapi ya cukup nyaman lah gitu. Kondisi dormitorinya itu bangunannya sudah agak tua dan sudah lama ditinggalkan sepertinya. Jadi di beberapa titik itu sudah banyak yang keropos kayunya, banyak kecoaknya juga gitu. Tapi kecoak di Hungaria beda dengan kecoak di Indonesia. Kalau di sini kecoaknya nggak semenjijikkan di Indonesia, nggak terlalu bau dan tidak terbang. Kalau di Indonesia itu terbangnya yang menakutkan, apalagi ngejar gitu terbang. Tapi dari pengelola terus melakukan penyemprotan, jadi ya diupayakan karena memang sepertinya itu sudah lama tidak ditinggali, jadi sudah dikudeta oleh para kecoa. Bagi saya sendiri ada beberapa kelebihan sih tinggal di dormitori. Yang pertama jelas lebih hemat karena kita nggak perlu bayar karena sudah ditanggung oleh beasiswa, dan kita nggak perlu mikir misalkan listrik kemudian gas gitu ya, kita nggak perlu mikir itu gitu. Kalau tinggal di flat itu agak mikir gitu, mau boros listrik dikit, waduh nanti tagihannya banyak, mau boros gas tagihannya banyak. Tapi kalau tinggal di dormitori
nggak perlu mikir itu. Jadi mau boros-boros ya silahkan. Tapi kalau kita menganut gaya hidup orang Eropa, di sini sangat eco-friendly, sangat peduli lingkungan. Jadi agak malu sih kalau mau boros-boros listrik, boros air. Nah itu yang pertama itu. Jadi jelas penghematan luar biasa. Gitu. Apalagi masak bareng gitu kan, satu kamar bertiga, masaknya bareng, belanjanya bareng gitu. Jadi lebih hemat juga. Kemudian kelebihan lainnya lebih mudah dalam hal administrasi. Jadi pertama kali datang ke sini itu kan kita harus ngurus residence permit. Untuk ngurus residence permit kita harus sudah ada kontrak dengan tempat tinggal kita, dan juga ada kayak address card gitu yang ditandatangani oleh pemilik tempat tinggal kita. Nah kalau tinggal di dormitory itu lebih mudah karena mereka sudah terbiasa ngurus itu gitu. Jadi proses administrasi itu lebih mudah lah gitu. Apalagi kalau pertama kali datang lebih enak tinggal di dormitory. Kemudian kelebihan lainnya, tinggal di dormitory itu orangnya macam-macam dari berbagai penjuru dunia, dari Pakistan, dari India, dari Rusia, dari mana-mana ada. Jadi kita bisa belajar banyak hal dari teman-teman di asrama kita. Kita bisa mencicipi juga makanan dari masing-masing negara gitu. Kita juga bisa mendengar cerita-cerita teman dari negaranya seperti apa gitu. Dan ya ada yang ngomong logatnya itu kental banget gitu ya. Kadang saya agak minder dengan logat Jawa saya, Inggris medoknya, tapi ternyata juga ada yang medok gitu ya. Tapi bukan medok bahasa Jawa, medok negaranya. Jadi ya seru lah gitu. Meskipun kalau saya sendiri sebenarnya bukan tipikal orang yang terlalu senang bersosialisasi gitu. Jadi selama di dormitory juga ya basa-basi lah, ngobrol-ngobrol ringan aja. Jarang sampai ngobrol berjam-jam dengan teman dari negara lain. Tapi itu kesempatan yang luar biasa kalau kita mau menambah pengalaman dan pengetahuan kita tentang dunia ini seperti apa, dan juga pengalaman merasakan berada di lingkungan yang multicultural itu seperti apa gitu. Kekurangannya apa? Ya kalau kekurangannya juga banyak. Yang pertama jelas kita privasinya akan berkurang karena di dormitory itu satu kamar isinya bertiga, jadi agak ya nggak ada personal space-nya lah gitu kan. Kita mau berkontemplasi, mau merenung itu nggak bisa karena ya selalu ada orang di kamar gitu. Apalagi kondisinya pandemi gini kan jarang keluar gitu. Jadi ya ada orang terus gitu. Dan kesulitannya juga kadang kalau kuliah kan masih online kebanyakan. Kalau kuliah online semuanya lagi kuliah, jadi suaranya bentrok gitu ya. Satu kamar ngomong semua itu agak sedikit mengganggu gitu. Kemudian kekurangannya lagi ya kita harus banyak-banyak bersabar gitu ya, karena kita tinggal bersama orang asing yang kebiasaannya mungkin berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau yang dari Western itu banyak yang mengeluh tentang toilet yang basah gitu, karena biasanya orang-orang Asia itu nggak terbiasa cebok dengan tisu gitu. Jadi biasanya bawa air botol gitu ya. Jadi kalau cebok lantainya basah. Nah itu banyak dikeluhkan oleh teman-teman yang dari Western. Tapi yang dari Asia juga banyak mengeluhnya. Kemudian juga kadang ada yang masaknya sangat kotor, tumpah-tumpah masakannya, kemudian masakannya sangat menyengat, itu juga ada. Malam-malam ada yang kita lagi belajar di dapur pada berisik ini ya kita harus banyak-banyak bersabar dan bertoleransi lah gitu, dengan ya namanya tinggal bersama orang asing dengan membawa kebudayaan yang berbeda ya pasti banyak hal yang harus disesuaikan. Jadi ya fair-fairan lah ya, kita kan nggak bayar, tapi kalau bagi saya sih fine-fine aja sih. Justru kalau tinggal di luar negeri tapi tinggal di dormitory itu malah rugi karena pengalamannya jadi nggak komplit aja rasanya gitu. Kita jadi nggak tahu rasanya tinggal di asrama, rasanya tinggal bersama orang-orang dengan kebiasaan aneh itu seperti apa gitu. Jadi enak diceritakan tapi tidak enak dialami, itu menyenangkan juga gitu. Kalau saya menyarankan kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri, cobalah tinggal di dormitory paling nggak 1 semester lah gitu, supaya merasakan keragaman budaya dunia ini seperti apa. Itu aja yang bisa saya bagikan.
Kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bye-bye.